Hey amazing people, selamat datang di LDT. Hai semua, perkenalkan nama aku Francis. Nah, LDT ini channel apaan sih? Channel belajar. Tapi belajar apa? Well, buat series pertama ini, kita bakal ada 4 video. Di 4 video ini, kita bakal bahas tentang aspek yang beda-beda. Seperti mental, fisik, creativity, dan juga intellectual. Nah, buat video pertama ini, apa yang bakal kita bahas? Fisik. Oke, tamu kita sangat spesial, jauh-jauh dari Bali, teman-teman. Dia orang Surabaya, pindah ke Bali. Jadi nggak Anyways, kita langsung masuk aja ke narasumber kita. Jadi, please welcome our speaker buat hari ini, guru senam terfamous se-Indonesia, Coach Ageng. Halo. Guru senam. Bukan terfamous aja, bersertifikat halal loh ya, jangan lupa. Instagramnya nanti aku pasang juga nanti. Di follow ya. Apa kabar, Frances? Baik. Gimana Coach Ageng di Bali? Seru. Enak di Bali daripada di sini ya. Ya. Jujur saja, dari nggak banyak lihat gedung, lihat yang hijau-hijau, rumput tangga, lalu lebih. Nggak, karena aku kan suka activity, suka alam juga, jadi di sini kayaknya lebih cocok. Jadi udah nggak balik sini nih? Ya nanti. Jadi hari ini kita punya beberapa pertanyaan, sudah aku siapkan. Oke. Langsung masuk aja ya ke pertanyaannya. Langsung aja. Oke. Jadi boleh ceritakan nggak nih, gimana dulu kok bisa tertarik dalam urusan olahraga ini? Jadi awalnya aku dulu mulai SMA, akhir SMA itu aku punya tetangga tentara gitu. Jadi dia nggak punya anak. Terus aku diajakin dia kayak, ayo kita olahraga, lari bareng. Terus bangun pagi. Subuh udah lari 3 km. Jadi mulai dari situ aku terbentuk kayak disiplin, terus aktivitas olahragaku hampir setiap hari. Akhirnya pada saat kuliah di Surabaya masih kebawa habit olahraga kayak gitu. Ya simple lah kayak lari. Terus habis itu di semester 3 aku mulai masuk kerja di Celebrity Fitness. Nah, itu baru mulai terasah skill-skillnya. Aku bisa nyobain alat ini, belajar sama coach yang di sana, kayak gitu. Jadi setelah hampir 2 tahun aku bekerja di Salfit, akhirnya aku kenal banyak teman coach. Kemudian aku minta diajarin sama mereka. Akhirnya aku apply, ngajuin jadi personal trainer di sana. Akhirnya ya disitulah karir coachnya dimulai. Oke. Begitu. Berarti dari dulu, dari awal itu udah bener-bener suka sama olahraga? Sukanya ya karena sebenarnya aku suka activity. Jadi olahraga apapun yang pada saat itu menarik, aku ikut. Jadi awal-awal di Surabaya waktu belum ke Selfit, waktu aku kuliah, aku suka breakdance, aku ikut komunitas, terus oh iya, sempat nari ya. Ya bukan nari. Breakdance jadi lebih ke power move gerakannya. Jadi ada gerakan yang susah dan itu kan harus olahraga seperti kayak push up, pull up, harus ada conditioning workout seperti itu. Jadi supaya bisa ngelakuin freestyle yang muter-muter kakinya di atas kayak gitu. Nah dari situ jadi kayak ada. Jadi ya mulai dari situ aku mulai suka olahraga. Jadi untuk belajar tentang kepelatihan itu ya di Selfit. Ya banyak kena. Nah tapi kalau dalam urusan olahraga, sesuka-sukanya sama suatu hal pasti tetap ada tantangan kan? Ada. Nah, bisa coba diceritakan nih tantangan-tantangan apa ya? Tantangan, biasanya gini guys, kalau tantangan itu mood. Jadi pada saat hari ini latihan, tapi kayak
tadi semalam habis begadang, latihan nggak ya. Tapi karena kita punya, aku pingin berapa bulan lagi aku harus bisa trik ini. Contoh aku ngomongin di freestyle, di breakdance lah, nggak usah jauh-jauh. Aku pengen bulan depan atau 2 bulan lagi pengen bisa skill ini. Kalau misalkan aku latihannya tak tunda-tunda, otomatis aku nggak bisa nih 2 bulan lagi menguasai skill ini. Jadi aku mesti maksa untuk berlatih. Nah, jadi harus kayak suka dulu, punya goals. Kalau kamu punya goals, terus habis itu goalsnya itu jangan nanggung. Misalkan aku goals pengen menguasain ini, berapa lama kamu mau menguasai ini? Katakanlah, oh aku harus bisa kurang lebih 3 bulan. Ya udah, dipush terus sampai bisa. Dan aku suka gitu loh. Aku suka sama goals ini. Nah, kamu udah suka, kamu kepengen bisa, akhirnya ya lebih gampang lah untuk nge-push moodnya tadi, mood malesnya, ngelawan malesnya, kayak gitu. Nah, terus tantangan yang lain ya kayak lingkungan. Jadi kayak kalau misalkan kamu di komunitasmu itu punya support system apa enggak, kayak mereka support apa enggak, kalau kamu nggak bisa dibiarin apa enggak, dibantu apa enggak, nah, itu kan juga berpengaruh ya. Kita nggak bisa kita latihan sendiri atau apa, apalagi ikut community. Ya kurang lebih itulah tantangannya. Lebih berat itu melawan rasa malas. Motivasinya harus gede. Mager itu susah. Itu Susah tantangan coy. utama itu. Apalagi sekarang ini ya kan. Iya. Kamu nggak bisa kemana-mana. Tambah males di rumah aja liatin tembok kamar. Di sini aduh aku juga. Mending liatin tembok kamar, ngeliatin TikTok doang, liatin Instagram. Tambah insecure, tapi juga nggak apa-apa. Ya kita harus punya itu tadi. Pokoknya harus nekat, harus benar-benar udahlah. Pokoknya aku harus maksa. Dan harus ambil langkah awal. Kalau udah ambil langkah awal, terus besoknya diulangi lagi, nanti akan jadi habit ya. Biasanya motivator bilang seperti itu, tapi emang iya. Soalnya aku nggak munafik loh, kayak kalau misalkan waktu PPKM, gym tutup atau gimana, aku mau latihan di mana? Mau angkat-angkat di kamar? Apa yang diangkat? Itu. Temanku ada yang melakukan itu. Makanya ya harus dipaksa, entah body weight workout kayak apa, kayak jaga berat badan, jaga postur, jaga makan, harus gitu. Maksudnya apalagi kan aku seorang coach gitu, harus ya satu aku jaga postur badanku, kemudian juga jangan sampai lemes. Kalau misalkan aku kurang activity, biasanya activity-nya banyak, tiba-tiba lockdown, nggak ada activity 2 minggu kan pasti ya, lemes. Nanti kalau lemes dihujat sama yang model begini. Dihujat nanti. Ya kurang lebih kayak gitu untuk tantangan. Berarti kuncinya untuk bisa konsisten kalau dari itu berarti harus motivasi dari diri sendiri harus besar. Betul. Susah itu. Kalau enggak gini, kamu harus punya teman. Community kamu ya. Punya teman saling nge-push nanti. Yuk besok kita latihan bareng. Zoom kayak apa, kayak video call gitu. Jadi saling nge-push gitu. Kamu malas terus temenmu nggak malas. Terus pada saat kamu di-push ternyata temenmu ketularan malas, akhirnya nggak jadi. Tapi itu benar. Aku yang tahun lalu awal corona yang bulan Junian, aku tuh sempat teman-temanku rajin nge-zoom tiap hari olahraga. Itu zaman-zamannya Chloe Ting 2 gratis gitu. Terus jalan 3 bulan. Terus udah berhenti, udah nggak ada lanjutan. Tapi mending loh, 3 bulan itu lama. Aku kira tadi 3 minggu, 3 hari. Tapi 3 bulan itu bagus. Ya, mungkin bulan. Kalian bosen pada waktu itu. 3 bulan nggak ngapa-ngapain tuh bosen. Jenuh. Harus ada tambahan satu lagi atau mungkin kita coba ini yuk. Ikut online coachingnya siapa. Harusnya gitu. Jadi supaya tumbuh lagi nih yang 3 bulan. Iya. Udah mulai bosen harus tumbuh lagi. Jadi bosen itu hal yang normal dan pasti. Normal. Aku aja ya bosen kadang. Misalkan gini, kayak aku kan hampir tiap hari di
incas di gym, katakanlah begitu. Latihannya di gym ini terus. Ya bosen, perlu lingkungan baru. Kadang-kadang ya kita coba membership di tempat lain, tapi juga nggak lama, kayak open gym seminggu, open gym tiap weekend aja, kayak gitu. Supaya refresh lah, refresh suasana gitu. Serius. Tapi susah sih untuk mulai lagi. Kemarin kapan hari bulan lalu kayaknya. Kayak udah mulai mau zoom sama teman-teman lagi gitu, kayak ayo balik kayak dulu. Udah setahun ini masa kita gak olahraga lagi. Mulai. Iya. Untuk Jadi mulai itu sekarang. kayaknya kalian bosan, pasti bosan. Ya. Ya nantilah dikumpulin teman-temannya. Kan teman-teman SMA dulu kan? Iya, iya yang Ya itu ya, yang aku dulu juga itu. kenal nih. Ya, aku juga udah kenal. Lanjutlah ayo. Sekali. Tapi ya kelihatan kan dulu kalau di sekolah disuruh apa aja gak jalan-jalan. Ya, ya by the way kalian masih teenager. Ini. Ya walaupun sekarang sih masih. Cuman ya beda lah. Dulu masih belum kepikiran pentingnya olahraga. Betul? Iya. Enggak sih, dulu lebih tepatnya kita lebih pentingin olahraga for the importance of gimana kita kelihatan, kayak how we present ourselves. Padahal kayak harusnya kita nggak fokus olahraga untuk cuman terlihat oke kan. Jadi kayak olahraga itu emang buat badan kita sehat. Ya. Itu yang susah untuk diproses gitu. Benar. Ya. Dan lagian kalau kalian masih ya katakanlah masih SMA itu. Oke, kita balik ke sini, balik ke pembicaraan ini aja. Makin ke sekolah, makin kemana-mana. Oke, balik ke pertanyaannya. Nah, olahraga sih, sebenarnya kalau mau dibahas secara garis besar ada apa aja? Kayak gitu. Ini maksudnya olahraga dan fitness gitu ya. Ada macamnya, ada apa aja sih gitu. Jadi kalau olahraga itu ada cabang olahraga yang diperlombakan, yang benar-benar untuk kompetisi. Contoh kayak angkat besi, terus kemudian renang. Itu termasuk dalam kategori cabang olahraga. Tapi kalau untuk kebugaran atau fitness, itu juga macam-macam. Kayak ada namanya kelas aerobik, terus ini functional. Nah kalau untuk yang pemula, itu paling bagus ya latihan functional training namanya. Jadi kita diajar di functional training itu maksudnya bertujuan untuk memperbaiki gerak tubuh kita atau gerak tubuh manusia. Nah, dari namanya kan function. Jadi memperbaiki fungsi gerak tubuh dulu. Nah itu bagus untuk pemula karena kenapa kok bagus? Supaya orang pemula yang nggak pernah latihan jadi dilatih gerakan-gerakan dasarnya. Kayak squat, terus deadlift, hinge, terus lunges. Itu gerakan dasar manusia. Kayak hampir tiap hari kita melakukan gerakan kayak gitu. Squat, kamu pasti melakukan. Duduk, terus berdiri, itu squat. Jongkok, terus berdiri, itu squat. Ngambil galon, terus berdiri, itu deadlift. Terus ngambil sesuatu yang jatuh, kadang kita pakai gerakan deadlift atau lunges. Mendorong, push workout kayak bench press, kayak push up, kayak nah itu menarik, nanti ada row. Jadi gerakan yang benar-benar kayak movement pattern kita. Nah itu di functional training. Tapi untuk kalau misalkan gimana kalau misalkan kita latihan di gym kayak yang bodybuilder atau apa, nggak masalah, tergantung goals kamu apa dulu. Tapi kalau untuk pemula biasanya kalau aku ngajar berarti lebih ke ini fungsional. Aku memperbaiki fungsi gerak klienku dulu, baru nanti kalau misalkan klienku punya goals yang lebih spesifik lagi, tinggal ngarahin doang. Gitu. Tapi kan apa namanya olahraga kan sendiri ada yang apa namanya tujuannya berbeda-beda, kayak balik tadi omongannya kan, ada yang ada yang buat apa namanya apa? Calisthenics. Cardio. Oke. And those kind of things. Itu kayak should people ngelakuin itu kayak dikit-dikit semua atau kayak
lebih fokus on Oke. Jadi cardio, terus strength, endurance, power, nah kayak gitu ya. Nah, itu termasuk komponen. Maksudnya gini, kalau misalkan kita mau sehat, kita benar-benar masuk ke level kebugaran, ke fitness, ya kita harus semua punya. Flexibility punya, cardio yang bagus punya, kekuatan yang bagus punya, atau strength yang bagus punya, endurance itu daya tahan, jadi daya tahan otot sama daya tahan kardiovaskuler itu juga harus bagus. Jadi semuanya itu harus satu sinergis. satuan, Kayak avatar ya, ada. elemen. Ya, itu elemennya banyak loh. Di Iya. fitness itu elemen mobility, fungsi gerak sendinya harus bagus, flexibility, terus kemudian movement atau gerakan dasarnya, kemudian daya tahan, strength, baru power. Jadi ada elemen-elemen yang harus kita menguasai semua. Kalau kayak gitu bagus. Jadi harus semua basic. Semua harus, ya. Karena itu Jadi kalau kita mau sehat, bener-bener badan kita berfungsi dengan maksimal. semaksimal mungkin, ya kita harus melatih semuanya. Kayak. Tapi berarti kalau kayak gitu, does that mean kalau orang bisa misal seminggu olahraga kayak 5 kali, berarti mereka mending ngelakuin itu semua in a week atau kayak every week beda-beda? Oke. Kalau misalkan kamu cuma punya jadwal latihan seminggu 3 kali, kira-kira bisa nggak kita ngelatih semua elemen yang gue bilang? Bisa. Jadi mobility, flexibility itu biasanya dipakai untuk pemanasan. Nah, gerakin sendi dulu biar fleksibel. Nah, kemudian baru kita mulai latihan kayak squat, kayak row. Nah, itu melatih endurance, daya tahan sama kekuatan ototnya. Nah, itu kan udah dapat. Nah, terus nanti penutupan dilatih sama kardio 5 menit kayak 10 menit komplit. Jadi dalam satu session kamu sudah bisa ngelatih semuanya dan nggak perlu lama, nggak kayak 2 jam. Enggak, 1 jam cukup, 45 menit bisa, 30 menit bisa. Jadi tinggal disusun aja programnya. Jadi dalam 1 kali olahraga kamu bisa melatih semua komponen itu secara bersamaan. Jadi kalau gitu dia sempat bahas kardio di akhir. Itu sempat aku baca-baca juga. Jadi kardio harus di awal atau di akhir? Sebenarnya gini, kardio itu kan kadang orang persepsinya salah. Kalau kamu mau kurus harus banyakin kardio, bla 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 bla. Sebenarnya fungsi utama kardio itu adalah memperbaiki fungsi ini kardiovaskuler atau istilahnya stamina kita, pernafasan kita supaya nggak gampang capek. Nah, itu fungsinya. Jadi nggak ada kaitannya sama kamu kardio lebih banyak, membakar fat lebih banyak, enggak. Jadi bukan kayak begitu. Nah, kenapa kok kardionya di akhir nggak di awal? Karena pada saat misalkan kita latihan, ya kita kan melatih fungsi gerak tubuhnya. Kalau misalkan kita squat supaya heart rate-nya tinggi, kan mesti cepat-cepat gerakannya. Nah, kalau misalkan orang yang belum bisa ya harus pelan dong, nggak bisa cepat-cepat. Nah, kadang kalau misalkan gerakannya pelan, heart rate-nya kan nggak sampai tinggi, nggak sampai ngos-ngosan. Nah, orang persepsinya adalah pada saat kardio harus ngos-ngosan, begitu loh, ya kan? Nggak ada kardio yang nggak ngos-ngosan, by the way. Nah, kalau misalkan squat dibikin cepet supaya orangnya ngos-ngosan biar kardio, ya nggak semua orang bisa. Karena ada yang masih belajar, gini-gini. Jadi nanti di awal itu supaya kita latihan fokus sama gerakan dasar dulu kayak strength training, baru nanti terakhir kardio yang gerakannya yang gampang-gampang kayak lari di tempat, jumping jack. Jadi pokoknya gerakan yang gampang-gampang terus dipercepat supaya heart rate-nya tinggi. Ya, aku jadi ingat dulu aku kan pernah les renang. Kalau selesai les selalu kayak pokoknya yang terakhir paling cepat kayak oke. Begitu mentas renang. Oke. Yeah. Oh, jadi kayak misalkan terakhir kamu mesti suruh agak cepat.
Ya, yang paling terakhir Sama. harus kayak 100% pokoknya. Kayak Oke. aku yang awal-awal kayak mau 50% nggak cepet-cepet nggak Nah, apa-apa. itu kan menggos-menggos kan ya. Ya, Iya kan? Ya, sangat bagus-bagus. menggos-menggos. Oke. Ya, Oke, begitu. kita lanjut ke bahas ke makanan dan istirahat. Kan selain olahraga, makanan dan istirahat itu seberapa pentingnya? Penting. Jadi eh, istirahat itu juga termasuk dalam program latihan karena di program latihan itu kan ada recovery. Nah, recovery itu masuk di istirahat. Istirahat nggak latihan sama istirahat tidur. Ya. Jadi kan ada rest day. Maksudnya rest day itu hari ini kita nggak latihan. Cuma active rest doang. Pokoknya kita punya banyak aktivitas tapi nggak olahraga. Itu namanya rest day. Terus sama istirahat pada saat tidur. Nah, tidur itu ya penting. Kalau misalkan kita tidurnya kurang atau terlalu malam, itu besoknya juga badan kita nggak fit. Let's say orang bilang kita harus tidur itu yang penting kan 7 jam. Kalau misalkan aku tidur jam 12, bangun jam 7 kan 7 jam. Aku tidur jam 1, bangun jam 8 kan 7 jam. Tetap aja Gitu. beda rasanya pasti. Tetap kurang fresh badannya. Karena pada saat kita tidur terlalu malam, itu kan hormon melatoninnya sudah mulai rendah. Jadi ya itu yang mengakibatkan kualitas tidur kita kurang baik. Jadi kalau misalkan udah jam 6 ke atas, itu hormon melatonin kita mulai naik. Nah, jadi jam 9, jam 10 itu bagus. Kalau misalkan kita mau tidur jam segitu itu bagus. Terus bangun lebih awal. Nah, itu pasti badan kita fresh. Ya, misalkan sama-sama 7 jam, start jam 9 atau 10, dibandingin 7 jam, kamu start di jam 1, atau jam 2, atau jam 12. Pasti beda hasilnya. Terpanggil. Tidurku sangat kacau. Berarti juga karena itu, dan mungkin faktor orang-orang kan banyak yang ngomong penting olahraga selalu bisa di pagi hari. Sebenarnya Pagi hari atau malam hari itu beda atau enggak? Oh, gitu. Lebih baik. Oh, maksudnya lebih bagus mana gitu. Jadi gini, kalau misalkan kita ngomongin waktu yang paling bagus untuk kita olahraga itu kapan sih? Sesempat yang kamu bisa. Nah, kamu bisanya pagi, just do it. Siang, bolong, just do it. Jadi kayak kapan kamu bisa nyempetin waktu? Bukan waktu itu tetap ada, tapi kamu menyempetinnya kapan? Kalau misalkan aku kerja harus jam 8 contohnya. Jam 8 aku harus sudah di kantor. Kalau misalkan aku olahraga pagi, kapan nih? Nah kan susah, kita bangun tidur, let's say jam 6, terus prepare mandi, makan dan lain-lain, mepet banget kan pasti. Jam 7 harus sudah cabut kan. Pasti nggak bisa, jadi kita latihannya sore. Ya sore ya bagus. Cuman kalau untuk yang benar-benar orang yang profesinya sebagai atlet, ya itu bagusnya itu di sore. Karena kayak tekanan darah, aliran darah dan lain-lain itu bagusnya di sore. Kadang kalau di pagi itu kalau misalnya kita habis makan pagi, ada orang yang apa ya istilahnya, kayak tekanan darahnya itu masih nggak bisa 100% ke otot. Jadi ke pencernaan dulu dan lain-lain. Jadi belum bisa ready. Aku nggak bisa jelasin secara ilmiah, tapi aku pernah baca. Jadi kalau misalkan yang paling bagus itu sore hari. Ya antara jam 4, jam 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu bagus. 4, 5, 6, 7 itu waktu yang bagus untuk olahraga. Kayak gitu. Jamku berarti. Tapi by the way kalau misalkan kamu bisanya jam berapapun ya sempetin. Oke. Jadi paling bener itu pagi. Soalnya kalau kita kayak mau kayak mikirnya nanti aja sampai malam nggak olahraga. Ya, pokoknya tergantung
aktivitas kamu, schedule kamu hari ini apa. Kalau misalkan pagi itu kan ada yang bilang mood booster. Benar. Iya. Mood booster. Jadi kita kayak habis itu fresh gitu. Pokoknya ya kamu selagi kamu bisa nyempetin di pagi ya sempetin. Kalau misalkan kamu merasa waktunya terlalu pendek pagi karena aktivitasnya nanti bla 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 ya nggak apa-apa, latihan sore atau siang atau bahkan malam nggak apa-apa. Jadi nggak ada waktu yang paling tepat kecuali profesi kamu sebagai atlet ya pagi dan sore. Nah, lanjutnya tadi makanan. Kalau makanan, ya ini penting nih. Makanan. Ini aku kayak ambil contoh dari aku sendiri ya. Oke, coach. Aku juga jaga ototku ini yang bagus. Sama performan ketika aku juga punya goals latihan. Ya aku berusaha mencukupi dengan pola dietku. Aku punya goals. Nah, dietku seperti ini. Jadi diet itu kan bukan mengurangi, jadi kayak mengatur pola makan. Jadi aku harus kaloriku terpenuhi, proteinku terpenuhi, cukup. Jadi aku nggak pernah makan yang terlalu rumit kayak ngikutin diet A, diet B, diet C, keto, bla bla bla. Aku nggak pernah ngikutin, jadi aku nyesuaiin sama goalsku, badanku sendiri. Nah, pokoknya proteinnya harus cukup, karbohidratnya harus cukup, terus sama fatnya juga harus ada. Kita tetap butuh fat, even kamu mau fat loss. Eat fat doesn't make you fat, darling. Kan? Tapi itu kan fatnya yang good fat kan, yang kayak whatever. really? Ya harusnya good fat sama bad fat itu gimana sih? Kayak kita paling cuma punya pilihan lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Walaupun kamu makan lemak jenuh pada saat ini, itu nggak langsung jadi fat yang menggelambir sih, enggak. Itu it takes time. Kamu gendut itu butuh waktu, kamu kurus juga butuh waktu. Ya mungkin efeknya adalah ke kolesterol, lemak dalam darah, kayak gitu. Itu perlu dipikirin. Jadi, aduh, aku tadi makan fat, ya ampun Tuhan, nggak secepat itu gitu loh. Okay. Kadang orang itu udah parnonya minta ampun. Aduh, aku kemarin makan ini loh, aku tadi pagi makan ini loh coach. Really? Nggak bisa, aku mau ngedukasi klienku sih. Ya susah karena udah mindsetnya mereka seperti itu. Jadi kita tetap butuh fat walaupun kita mau fat loss. Tapi itu semua balik ke gimana metabolismenya orang. Exactly. Kalau ngomongin metabolisme, kalau kamu olahraga rutin minggu minimal 3 kali, metabolismemu pasti bagus. Pokoknya kamu kurang gerak, metabolisme kamu juga turun. Dan seiring bertambahnya waktu. Makanya kalau misalkan tambah tua, harus lebih aktif. Bukan jadi alasan kayak, kan banyak nih kayak orang, aduh ngapain sih papa lo udah tua. Jangan digituin, harus dikasih semangat supaya aktivitinya jauh lebih banyak gitu loh. Ayo pak nge-gym pak, ini harus begitu. Saya kayak gitu. Jadi orang tua itu harus disemangatin supaya aktivitinya banyak. Harus mereka tetap latihan. Mereka semakin, ya aku pun merasa kayak dulu akan bukan orang yang tipe yang selalu olahraga terus. Aku pun bukan. Kadang iya, kadang enggak. Gue kayak semakin tua, semakin kesini tuh. Semakin tua tuh kayak begitu nggak olahraga lama tuh udah kayak Iya. banget. Terus beda pasti. Kayak kemarin yang aku sempat cerita itu, aku kayak nggak pernah olahraga terus nonton videonya Les Mills, nonton yang saya kemarin. Pokoknya ada kardionya juga. Gitu. Ya, Les Mills, I know Les Mills. Ya, itu kayak setengah itu kayak menggos kan ya. Jadi mati kenapa? Memang kalau untuk orang yang lebih muda, usianya lebih muda,
itu metabolismenya masih bagus. Tapi kalau misalkan ngomongin stamina, belum tentu loh coy. Yang dilupakan kata-katanya metabolisme. Ya, kita ulangi. Jadi kalau misalkan orang yang masih muda, teenager pun, kalau misalkan gaya hidupnya jelek, gaya hidupnya buruk, terus kurang aktivitas fisiknya kurang juga, metabolisme sama staminanya juga pasti turun juga. Gitu. Jadi memang kalau orang yang lebih muda, metabolismenya itu lebih baik daripada orang tua. Tapi untuk saat ini nggak jadi jaminan. Tergantung ke lifestyle. Ya, untuk zaman now ini ya. Zaman now. Okay. Tapi ya bener sih, dulu kan kalau sekolah masih jalan ke kantin, jalan kemana. Sekarang cuma ranjang ke meja. Iya kan? Mau makan keluar, ya kita naik mobil. Kalau males naik mobil ya Grab food. Wow. Habis makan kita rebahan lagi. Gak mungkin kamu habis makan berdiri jalan ke enggak, duduk atau rebahan. Iya itu. Speaking of makan terus rebahan, does that buat orang buncit? Benar. Maksudnya benar itu bukan karena habis makan, ya karena kita kurang activity. Jadi bukan habis makan terus rebahan. Misalkan kayak aku gini, aku aktivitasnya banyak. Mau makan sambil tidur, tengkurap, terlentang, seperti apa? Ya nggak buncit. Paling ya nggak bagus buat sistem pencernaan. Oke, habis makan kita nggak boleh tidur. Bukan karena apa-apa ya, kita mengganggu sistem pencernaan. Oke. Cuman itu. For the last question, ini kan karena kita lagi kondisinya di rumah nih. Terus kayak balik ke misal aku sama teman-temanku, kita baru mulai olahraga itu waktu stay at home. Karena nggak tahu mau ngapain sampai akhirnya olahraga. Ya ampun, olahraga itu kayak opsi nomor ke-57 paling gitu ya. belakang. Nggak tahu mau ngapain ya sudah olahraga. Nah, kalau kita cuma nonton video-video, itu kan mau kita bener atau enggak itu susah taunya. Kayak kadang kita kelihatannya kayak kita ngelakuin hal yang sama, tapi belum tentu apa yang kita lakuin itu actually misal kayak squat. Some people bisa ngelakuin squat tapi kayak belum tentu itu benar kan. Oke. Nah untuk guarantee kalau kita pasti ngelakuin itu benar atau enggak itu benar. Salah satu harus ini apa ya? Kita harus belajar. Maksudnya kita ngikutin, aku suka nih sama influencer A. Terus kamu ngikutin workout yang si influencer A kasih. Oke, kamu ngelakuin. Jadi kamu juga nggak tahu itu bener apa enggak. Nah, kamu bisa cross check kalau misalkan kamu memang penasaran, aku ngelakuin gerakan squat niru influencer ini. Apakah gerakan squatku bener ya? Jadi kamu bisa ngecek entah di YouTube, entah tanya ke orang yang menurut kamu kompeten atau nanya ke guru senam. Boleh. Guru senam bisa di DM guys. Ya harus kayak gitu kan. Kita wajar karena let's say begini, kayak kita coach sama fitness influencer itu sering kayak ya karena fitness influencer itu lebih entertaining ya. Kita nggak bilang kontennya jelek, ya nggak semua kok fitness influencer kayak gitu, tapi ada beberapa yang fitness influencer itu emang dia mencoba entertaining, entah gerakannya benar, entah gerakannya salah, dia mencoba entertaining gitu. Entah tipsnya kadang ngawur, tips tentang dietnya ngawur, itu ya mereka cuma mencoba entertaining followernya dan lain-lain. Ya kita nggak bisa menahan itu kan ya. Nah jadi kita sebagai orang yang mengikuti influencer dan canggihnya sosial media sekarang, ya kita harus lebih pintar juga gitu. Kayak gitu Jas. Jadi kita harus klarifikasi, kita harus mencari tahu dari sumber-sumber yang lain, jangan dari sumber yang itu aja. Tapi even let's say kita nanya dan mereka ngomong udah properly sih gimana. Tapi kalau kita ngelakuin yang bener pasti lebih kerasa di badannya kan. Sebenarnya ya lebih optimal gitu. Kita ngomong lebih optimal gitu aja. Tapi selama kamu tujuannya untuk
supaya aktif bergerak, Mm-mm. it's okay. Nggak usah khawatir, oh ini nanti salah nggak ya? Terus nanti aku dihujat netizen, bla bla bla, nggak perlu. Yang penting kamu aktif dulu, kamu seneng dulu. Kamu mau ngikutin influencer A, silakan. Terus nanti kalau misalkan kamu penasaran ini salah apa enggak, kamu cari sumber lain. Tapi kamu tetap suka dengan influencer ini, besoknya dia punya konten, menurut kamu menarik, entertaining, kamu mau coba, silakan. Dan itu bagus gitu loh. Masih ada sisi positifnya, ya. Masih ada sisi positifnya. Pokoknya kalau misalkan kamu penasaran ya, kamu tanya seseorang yang menurut kamu kompeten atau cari di YouTube, semua ada. Benar-benar. Ya. Oke. Gitu Oke, dong. itu sekian dulu buat pertanyaan kita. Kita mau mencoba daripada kita cuma berteori dan berbicara. Oh ya, kita harus praktek guys. Tapi push up kan butuh waktu lama Iya sih. dengan kondisi push up yang kayak tadi.